Yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua anak manusia itu adalah titipan Tuhan kepada ibunya, kepada ayahnya. Kita ini juga titipan Tuhan melalui ibu kita. Kita adalah milik Tuhan yang dititip kemudian di ibu kita. Begitu seterusnya keturunan Adam itu. Jadi itu tidak dijadikan sebagai dasar pijakan untuk memahami. Yang kedua, ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Gabriel datang memberitakan kepada Maria bakal Maria ini mengandung anak kandungnya sendiri. Anak kandungnya sendiri. Anak manusia. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, apa bedanya dengan anak kita? Anak kita juga titipan. Dan sampai kapanpun Yesus tetap anak Maria. Nah, di mana orang Kristen kedudukannya sampai bisa mematahkan argumentasi Tuhan yang datang melalui Gabriel bahwa Yesus adalah anak Maria, Maria adalah ibunya Yesus. Sedangkan Yesus sendiri mengakui dirinya duduk di surga pun dia masih anak Maria. Coba Anda baca di dalam Markus 14:62, Lukas 22:69. Konon Yesus yang berkata, mulai sekarang anak Maria duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Ayo. Bagaimana dong? Silakan dong. Bang, bedanya kita dengan orang tua kita dengan Maria, bedanya kita anak titipan. Tapi itu tidak ada malaikat yang datang kepada orang tua yang menyampaikan bahwa kita anak titipan. Itu cuma pemikiran yang kita bangun. Tapi sebenarnya kalau beda dengan Maria, ketika Jibril datang kepada Maria, itulah yang disampaikan bahwa ini titipan. Anak ini titipan sebenarnya. Beda dengan orang tua kita. Malaikat tidak datang kepada orang tua kita bahwa saya menitipkan anak kepada kamu. Tidak, beda. Ini cuma pemikiran yang kita bangun, Bang. Jadi beda. Seperti itu. Gini, Bang. Gini, Bang. Bang, begini, Bang. Bagaimana kalau kita ganti-ganti bertanya, Bang? Abang bertanya kepada saya jawab. Tapi saya juga bertanya kepada Abang, Abang jawab. Iya, kan memang itu tujuannya abangku. Makanya kita bahas tema ini. Tapi kita, itu surah Maryam ayat 32. Yang perlu, itu kan gimana? Pertanyaan yang Abang berikan kepada saya. Tapi pertanyaan yang saya berikan kepada Abang nanti terserah saya, Bang. Bukan dari topik. Oh, boleh. Boleh. Oke, nggak apa-apa, silakan. Oke. Boleh, Bang, saya bertanya. Boleh. Tapi ingat, tadi masih menggantung ya. Anda hanya berasumsi, hanya berasumsi doang, tapi tidak bisa kemudian memberikan fakta dalil. Ketika saudara mengatakan titipan, kalau kita kan ada orang tua, malaikat tidak datang. Kenapa malaikat datang kepada Maria? Karena Maria tidak punya suami. Agar Maria tahu bahwa yang dilahirkan itu adalah manusia pilihan yang kelak akan menjadi nabi bagi kaumnya Bani Israel, supaya jangan kaget, supaya jangan heran. Sedangkan saja Gabriel datang, dia masih heran. Bagaimana mungkin aku hamil, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Malaikat mengatakan, yang Maha Tinggi menaungi engkau. Kandungan yang ada dalam kandunganmu itu adalah dari Roh Kudus. Dijelaskan di situ. Kamu itu hamil bukan karena zina, tetapi kamu hamil karena Tuhanmu yang menghendaki untuk mengutus seorang nabi bagi kaumnya tanpa ayah sebagai pelajaran bagi kaumnya. Begitu saudaraku. Jadi sampai hari ini Kristen sedunia masih bingung. Kok bisa ada manusia menyembah anak kandungnya sendiri? Kecuali hanya dibungkus dengan ya seperti abang ini. Dia dititipkan, dia hanya menumpang lewat, dia hanya memberikan perhatian, cuman itu doang. Tapi akal sehat nggak bisa nerima abangku. Silakan. Pak, sering manggil. Bang. Siap. Kita sampai jam berapa ini, Bang? Ini lagi 10 jam 3. 10 jam 3. Kita boleh sampai jam berapa?
Saya ikut abang aja, 3 cuman kurang nanti 10. iya silakan. Saya cuman asar, saya izin sebentar, habis itu lanjut lagi kalau saya. Jadi saya asar kurang lebih 20 menit lagi, habis itu biasanya anak-anak saya naik ke atas dan setelah itu saya lanjut lagi. Silakan. Jadi masih ada 20 menit ya Bang sebelum asar ya. Kurang lebih iya, silakan. Oke, Bang, begini Bang. Perbedaan antara Yesus dengan para nabi yang lain, itu para nabi itu memiliki orang tua, Bang. Ayah dan ibu. Nah, perbedaannya kepada Isa Al-Masih itu beda. Memiliki ibu, tapi secara ayah biologis tidak ada. Dan Jibril itu sudah mengatakan kepada Maryam bahwa memang dia adalah Immanuel. Allah beserta kita, Allah yang hadir di dunia. Di situ. Jadi sebenarnya dalam penyembahan itu malaikat sudah sampaikan kepada Maria bahwa memang anak ini perlu untuk disembah karena dia Allah. Situ Bang. Oke, Bang. Ini Bang sebenarnya kita sudah jawab, cuma kalau Abang terima ya itu kan tidak bisa dipaksakan bahwa setiap jawaban harus diterima. Tapi kita sudah jawab itu Bang. Sekarang kita mau balik bertanya Pak Abang Bang. Silakan. Ini Bang, ini pemahaman tentang kitab suci Al-Quran Iya. sih Bang. Iya. Bagi kita pribadi kita meragukan itu. Iya. Walaupun kita percaya ayat-ayat yang di dalamnya. Siap. Begini Bang. Al-Quran menyatakan bahwa Allah mewahyukan bahwa berimanlah kamu kepada Alkitab yang di dalam kurung itu kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Iya. Taurat, Zabur, Suhuf, Injil. Nah, ketika Allah menyampaikan berimanlah kamu, ini kitab ini kan ada. Di zaman Nabi itu ada. Di zaman Nabi itu ada. Yang herannya saya begini Bang. Kenapa kitab Injil, Taurat itu di zaman Nabi itu ada, tapi kenapa tidak dijaga oleh orang Muslim? Justru sebaliknya, ketika Nabi Muhammad meninggal, sahabat-sahabat Nabi membuat kitab yang baru yang disebut Al-Quran. Sementara kitab ini menjadi saingan bagi Alkitab. Sebenarnya Alkitab itu sudah ada di zaman itu. Tapi sahabat Nabi membuat kitab yang baru untuk menyaingi kitab suci yang sudah ada. Itu bagaimana Bang? Maksudnya bagaimana? Iya, baik. Jadi Al-Quran itu datang membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang datang kepada Nabi Musa, dan juga kitab Injil. Membenarkan bahwasanya dulu ada kitab yang datang kepada Nabi Musa namanya Taurat, dan juga ada Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi datang kepada kaum yang tegar tengkuk. Kristen 2000 tahun hanya mendapatkan remah-remah doang. Hanya terjemahan-terjemahan doang. Bukan inti pokok daripada Torah yang mereka dapatkan. Hanya terjemahan yang direvisi, dan direvisi. Dan yang ada di Kristen juga itu bukan Injil. Itu adalah kabar baik yang dituliskan oleh orang-orang pewarta-pewarta pada saat itu yang disusun. Maka Al-Quran mengatakan, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah engkau wahai umat Islam masih mengharapkan mereka percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Mereka mengubah, mereka merubah. Orang-orang Yahudi itu merubah, Bani Israel itu merubah. Makanya dikatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kami beriman kitab itu sudah mengalami perubahan. Buktinya, tak perlu lagi kita cari. Buka Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Apakah itu Torah? Bukan. Apakah itu Injil? Bukan. Al-Quran tidak salah dalam hal ini. Maka Al-Quran mengatakan,
bahwasanya mereka telah merubahnya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Setelah mereka merubah, mereka menulis kitab itu sendiri dengan tangan mereka sendiri dengan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, dari Lembaga Bible Indonesia. Maka datanglah Al-Quran sebagai petunjuk akhir kepada Bani Israel dan seluruh umat manusia. Kenapa? Karena kitab-kitab para nabi sudah tak ada lagi kemurnian, sudah bercampur aduk dengan tangan-tangan manusia. Itu fakta, itu real. Anda sendiri nggak pernah melihat Taurat, bukan? Dan Anda sendiri tidak pernah menemukan Injil. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus sebagai murid yang mendapatkan legalitas dari Yesus langsung, itu mengajarkan Injil Yesus, Injil Isa alaihissalam. Nah, mana Injil Isa alaihissalam? Mana Injil Yesus ini yang diberitakan oleh Filipus? Ada? Tidak ada. Berarti Al-Quran betul. Mereka telah mencampur adukan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Kecuali abang ini bisa memperlihatkan kepada saya Torah asli, bisa memperlihatkan kepada saya Injil asli, berarti Al-Quran salah. Tapi selama hanya menggunakan terjemahan yang direvisi, dan itu pun bukan dari Yesus, tetapi dari pengarang-pengarang yang ada pada saat itu, maka Al-Quran tetap benar, tidak goyah sedikit pun. Silakan. Bang, ketika Al-Quran mengatakan berimanlah kamu kepada kitab, kitab itu masih ada asli. Di zaman Nabi itu ada. Memang kalau abang bilang kitab zaman sekarang, oh mungkin sudah direvisi atau bagaimana. Tapi di zaman Nabi itu Taurat, itu Zabur, Injil itu ada. Di zaman Nabi itu ada. Tapi di zaman Nabi itu kitab-kitab itu tidak dijaga oleh sahabat-sahabat Nabi. Justru mereka membuat kitab suci yang baru, yang tidak pernah disuruh oleh Nabi Muhammad, yang tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad. Padahal itu Injil di zaman Nabi Muhammad itu sudah ada, bang. Taurat itu sudah ada. Baru terus Allah berfirman, berimanlah kamu kepada kitab itu. Tapi sahabat Nabi ini membuat kitab yang baru, yang namanya Al-Quran, yang sekarang ini menjadi saingan dari kitab yang sebenarnya sudah ada pada zaman itu. Di zaman Nabi sudah ada kitab itu, bang. Yang pertanyaan saya begini, kenapa sahabat Nabi mau membuat kitab untuk menyaingi kitab yang sudah ada? Coba Dan kasih itu saya terjadi bukti. di Muslim. Abang, coba kasih saya bukti bahwa di zaman Nabi Muhammad ada Injil. Bang, ketika Allah menyuruh menyatakan di Al-Quran, berimanlah kamu kepada kitab yang dalam kurung itu, Taurat, Injil. Ketika Allah menyuruh beriman, itu kan ada kitabnya. Mana kitabnya? Tidak mungkin Allah suruh beriman, tapi tidak ada. Di mana? Di zaman Nabi kan sudah ada itu. Di mana? Di mana? Ya, dalil apa yang Anda gunakan? Al-Quran atau hadits? Apa yang Anda gunakan? Ini ngarang. Anda ngarang cerita. Al-Quran ini, bang. Bang, Di mana? saya bicara Al-Quran ini, bang. Iya, di mana Al-Quran Al-Quran mengatakan? Di mana Al-Quran mengatakan ada Torah di zaman Nabi Muhammad? Terus, bang, Allah suruh beriman kepada kitab yang tidak ada di zaman itu. Orang beriman itu Ya, karena Allah tidak suruh beriman. melihat. Orang beriman karena tidak melihat, abangku. Kalau melihat itu Bang, bukan begini. beriman lagi. Itu bukan iman. Kalau sudah melihat itu bukan iman. Seperti Anda melihat Yesus itu bukan beriman ke Yesus. Anda melihat, Anda meyakini, Anda percaya, Anda melihatnya itu bukan iman. Makanya iman itu hanya ada di Islam. Coba. Ketika Anda kemudian diajak beriman kepada Nabi Adam, kepada Adam. Apakah Adam ada pada saat itu? Ada nggak Adam pada saat itu? Ketika Anda diajak beriman kepada Musa, apakah ada Musa di zaman Anda? Nggak ada. Jadi Al-Quran menceritakan kitab Torah yang datang kepada Nabi Musa dan kaumnya. Bercerita tentang Injil yang datang kepada Nabi Isa pada kaumnya. Anda ngarang. Seakan-akan kami umat Islam itu bisa dibodohi seperti jemaat yang ada di gereja. Maaf. Kami bukan jemaat Kristen. Kami orang-orang berilmu yang paham tentang Al-Quran. Satu lagi kesalahan yang Anda lakukan tadi. Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan bukan ke kertas. Al-Quran itu diwahyukan ke dalam kalbu. Kalbunya siapa? Kalbunya Nabi Muhammad. Setelah Al-Quran itu datang ke kalbu Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad melisankan. Setelah Nabi Muhammad melisankan, sahabatnya menghafalkan. Setelah sahabatnya menghafalkan, mereka menuliskan. Jadi legalitas Quran, pengasahan Al-Quran, validasi Quran itu datang langsung dari lisan Nabiku, Nabi Muhammad. Berbeda dengan Injil Markus, Paulus punya surah-surah, Lukas, Matius, Yohanes, sedikit pun jangankan Yesus memegangnya, jangankan Yesus kemudian melihatnya kitab itu, Yesus menyebut dan menyindir sedikit pun tidak pernah. Kitab Anda yang sudah hancur anta berantah seperti itu, Anda katakan ada pada zaman Nabi Muhammad, gimana ceritanya? Sedangkan orang murid-murid Yesus asli saja, mereka tidak pernah memegang kitab Lukas, Markus, Matius, Paulus, Roma, Galatia. Itu kitab-kitab yang muncul belakangan sebagai buku sejarah yang menceritakan tentang Yesus dan murid-muridnya dan pengajarannya yang dikumpulkan berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan pewahyuan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diwahyukan masuk ke dalam hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Sahih. Seperti itu abangku. Makanya ketika Al-Quran itu datang menceritakan tentang Siti Maryam dan anaknya, wabarran biwalidati, bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam dimanapun berada selalu berbakti kepada ibunya. Ibu sekarang di Kristen menjadi hamba dari anak. Kenapa bisa demikian? Karena Kristen, mohon maaf, tidak memiliki pondasi kuat, melainkan hanya imani saja, yakini saja, percaya saja. Salah atau tidak urusan belakangan. Itulah iman Anda. Sudah bang? Sudah. Bang, abang mengatakan bahwa iman itu kepada hal yang tidak ada. Kalau begitu abang tidak beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada. Kelihatan. Terus? Kan? Seperti itu. Kalau abang beriman, abang katakan bahwa iman itu kepada yang tidak kelihatan, bagaimana dengan Al-Quran yang kelihatan? Oke, saya jawab. Cuma yang saya mau ulangi ini bang. Ayat Al-Quran menyatakan bahwa Allah menyuruh beriman kepada kitab. Betul. Belum Al-Quran. Betul. Tapi bukan kitab Anda. Ketika Allah Karena Taurat anggaplah itu demikian. bukan Taurat itu bukan yang Anda pegang hari ini. Injil itu bukan yang Anda pegang hari ini. Kami tidak disuruh beriman kepada kitab saudara, tetapi kedudukan kitab saudara dalam iman kami, dengarkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an seperti ayat yang saya bacakan tadi. Apa tatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Itu iman kami. Kami beriman kepada kitab Anda yang sudah bercampur aduk, yang sudah diubah-ubah. Kami beriman sebuah kitab yang tadinya berasal dari Allah, diajarkan oleh Nabi Musa, diajarkan oleh Nabi Isa, kemudian diceritakan terulang oleh orang-orang yang tidak dijelaskan siapa, bahkan orang Kristen pun tak tahu siapa penulisnya. Itulah yang kami imani, bahwa Taurat sudah mengalami perubahan-perubahan, Injil telah mengalami perubahan-perubahan. Makanya Al-Quran mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Jadi kami beriman bahwa kitab Anda itu adalah buatan karangan manusia. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Itu iman kami. Jadi iman kami kepada kitab Torah pernah datang kepada Nabi Musa. Iman kami kepada Nabi Isa, kitab ketetapan itu datang kepada mereka. Tetapi di samping itu kami juga beriman bahwa kitab-kitab mereka sudah mengalami perubahan-perubahan. Itu iman kami. Bukan hanya sekedar beriman Torah, beriman Injil, tetapi di samping beriman Torah dan Injil diwahyukan, kami juga dituntut untuk beriman bahwa Torah dan Injil itu juga sudah dipalsukan. Nggak bisa dirubah itu. Itu pola dalam agama Islam. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Silakan. Jadi maksudnya bang begini, Allah itu tidak bisa menjaga kitab yang sudah dia turunkan. Bukan tidak bisa menjaga. Bukan tidak bisa menjaga. Artinya ada perubahan, abang bilang? Lah, karena memang tidak ada
ada jaminan Allah untuk menjaga Torah. Bahkan Nabi Musa pun sendiri mengatakan apa? Tuh, bagaimana kalau pertanyaan seperti itu? Berarti Tuhan tidak bisa menjaga firman-Nya yang datang kepada Nabi Adam. Buktinya Adam makan buah. Bisa dikatakan begitu. Berarti Tuhan di surga tidak bisa menjaga firman-Nya sampai Adam merubah firman itu. Iblis merubah firman itu. Gitu maksudnya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran mendapatkan jaminan. Apa kata Tuhanku dalam Al-Quran? Sekuat apapun makhluk ingin merubah kitabku, Al-Quranku tidak akan pernah bisa. Aku yang menjaga. Tapi Tuhan, pencipta langit dan bumi, tidak memberikan jaminan itu kepada Torah dan juga Injil. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu bahwa Torah akan ditinggal, Injil akan ditinggal, dan yang menjadi pondasi akhir itu adalah Al-Quranul Karim. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan memberikan ruang kepada kita untuk membicarakan, mendiskusikan tentang iman kepada kitab-kitab tersebut. Kalau kitab itu masih utuh, kitab itu terjaga, maka tidak ada ruang iman untuk membahas tentang kebenaran. Kita menjadi hampa jadinya. Oleh karena dirubah, maka ada ruang untuk berdiskusi. Ada ruang untuk menjelaskan, ada ruang untuk menelaah. Seperti abang nih. Abang manusia utuh, sehat, segar. Tapi kenapa Anda tidak bisa membedakan antara mana yang benar, mana yang tidak terhadap Bible, terhadap kitab saudara? Anda seakan-akan percaya itu adalah firman Tuhan. Dari mana firman Tuhannya? Sementara itu adalah bahasa manusia. Itu adalah terjemahan manusia. Terjemahan firman Tuhan bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan adalah bahasa aslinya. Terjemahannya adalah bahasa manusia. Kitab Anda bahasa manusia, tapi Anda mengatakan itu firman Tuhan. Ini adalah satu kelemahan, ini adalah satu kemunduran di dalam ilmu manusia. Terjemahan manusia Anda katakan firman Tuhan. Itu adalah kelemahan dalam beragama dan kelemahan dalam berpikir, sehingga melahirkan cacat logika. Begitu saudara. Silakan. Bang, ini bang akibat dari apa yang sahabat Nabi buat. Ini akibatnya. Apa lagi? Kasih dalil kalau bicara. Kasih dalil. Ini kan, kita bicara logika ini bang. Enggak, jangan Kita berlogika. Jangan logika. Jangan menggunakan logika akal-akalan Anda terhadap Islam. Nggak bisa. Islam itu ilmu pasti, nggak boleh asal-asalan. Silakan Anda kasih dalil di mana kemudian Anda bisa menjadikan sebagai landasan bahwasanya sahabat Nabi Muhammad itu merubah kitab-kitab. Silakan. Saya tidak mengatakan sahabat merubah kitab. Saya mengatakan bahwa mereka membuat kitab yang baru. Kok membuat Kalau kitab kita yang baru gimana? Sahabat Al-Quran itu, Pak. Al-Quran itu kan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika. Dikatakan bil bayyinati wasbur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Az-zikr, Al-Quran diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad untuk kau sampaikan kepada sahabatmu. Itu dalil An-Nahl ayat 44. Ketika Al-Quran itu sampai kepada sahabat, sahabat menghafalkan. Terus kenapa Anda mengatakan Anda membuat kitab? Bukankah itu Al-Quran memang diperintahkan untuk dihafalkan, untuk diajarkan kepada seluruh manusia? Litubayyana linnas. Ini Lukas ini yang Anda harus pikirkan. Lukas dapat mandat dari mana bikin kitab? Paulus dapat mandat dari mana bikin 13 kitab? Markus, Matius, Yohanes itu kitab-kitab dari mana itu? Yesus pernah mengenal kitab itu, Pak? Tidak pernah. 13 buku Paulus ditambah Ibrani 1, Kisah Para Rasul, kemudian ditambah lagi Petrus 1 Petrus, 2 Petrus, ditambah lagi 4 kitab kanonik, bla bla bla. Itu Yesus tahu nggak kitab-kitab itu? Nggak tahu. Al-Quran, Nabi Muhammad jelas mengatakan apa? Khuzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Legalitasnya ada.
Mana legalitasnya kitab Anda dari Yesus? Ada. Dek nara. Nggak ada, Bang. Kitab Anda itu kitab siluman. Kitab siluman yang tidak ada, kemudian validasi, tidak ada pengesahan dari Yesus. Anda nggak sadar? Atau memang pura-pura blow on? Nggak mau tahu? Sahabat Andre Syukran. Anda menjadikan diri Anda dan anak-anak Anda menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, Natalan. Anda lakukan semua itu tanpa ada pengesahan dari Yesus. Sehatkah Anda? Habis itu Anda mengatakan Anda sudah punya jaminan. Jaminan apa? Jaminan semua. Oh, Yesus menjamin kami. Pret! Di mana Yesus menjamin Anda? Kitab Anda aja Yesus tidak tahu. Agama Anda Yesus tidak pernah tahu. Hari ibadah Anda Yesus tidak pernah tahu. Lalu keselamatan apa yang Anda inginkan? Bahkan untuk memperjuangkan kebenaran keyakinan Anda, Maria ibu Tuhan, Yesus anak manusia, ibunya yang melahirkan sebagai ibu kandung, menyembah anak kandungnya sendiri, Anda keteteran. Habis itu Anda bermimpi masuk surga, masuk akal aja kagak. Gitu loh, Bang. Jadi kalau Anda berbicara tentang Islam, jangan akal-akalan. Islam itu ilmu baku, bukan seperti agama Anda yang asal nempel doang. Perjanjian lama nyuri Tuhannya Yahudi, perjanjian baru nyopet Tuhannya Islam. Meninggalkan cangkang seperti kalomang, padahal yang kalian sembah itu adalah dewa Agnostos Theos, sembahan orang Yunani di Athena. Yang kalian sembah, kalian bungkus dalam nama Isaus Al-Masih atau Isa Al-Masih. Padahal cuma nebeng tenar. Dewanya Athena disembah supaya tidak dianggap dewa, disembunyikanlah dewa itu dengan membungkusnya dengan nama Isa Al-Masih. Padahal yang kalian sembah di gereja itu bukan anaknya Maria. Makanya kalian tidak mengakui, oh enggak, itu bukan anak Maria. Anak Maria itu cuma di bumi doang. Setelah itu bukan lagi. Ya memang bukan. Cuman saya minta kejujuran. Yang kalian semua memang bukan anak Maria, tapi dewanya orang Athena. Nama Yesus itu cuma dia pakai saja. Yesus mengatakan kepada kaumnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iblisnya akan menyesatkan banyak orang, memakai namaku. Itu dalil. Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 24. Lukas 21, nomor 8. Itu jelas itu. Makanya keteteran. Kalian menyembah anak Maria? Enggak dong. Ya memang enggak. Paulus mengatakan apakah yang datang kepadanya itu anak Maria? Bukan. Paulus sendiri mengingkari kalau yang disembah itu bukan anak Maria. Di mana dalilnya? Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menjadi rasul bukan oleh manusia, tetapi oleh Yesus Kristus. Nah, dia aku itu, Yesus bukan anak Maria. Saudara-saudaraku, aku camkanlah, aku tegaskan kepada kalian, Injil yang aku terima, aku tidak menerimanya dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Tuh, di aku itu, bahwa Yesus bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Berarti yang kalian sembah bukan anak Maria. Makanya belepotan. Harusnya Anda mengatakan, apakah Maria menyembah anaknya? Tidak dong. Maria tetap aja menyembah Elohim. Karena Maria orang Yahudi. Sembahnya Tuhannya Yahudi. Kalau dia orang Yunani, baru menyembah yang namanya Yesus Kristus. Dewanya orang Athena. Jadi Yesus dan ibunya sama-sama menyembah Tuhan mereka, yaitu Elohim. Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yakub. Sedangkan orang Kristen menyembah dewanya orang Athena dalam nama Yesus Kristus. Makanya ketika orang Kristen, maaf nih, orang Kristen bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Sorry. Kalian ini siapa kok pada berkulup? Makan babi, kalian ini siapa? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, orang Kristen mengatakan, Bu, kok bisa begitu? Dulu kan kami di bumi bernubuat pakai namamu. Mengusir setan pakai namamu juga. Bahkan kami bermujizat pakai nama. Oh, sorry, kalian pembuat kejahatan. Maaf. Aku tidak mengenal kalian. Hanyalah kalian daripadaku. Itu terjadi kapan? Pada hari terakhir di padang mahsyar. Anda datang ke Nabi Musa. Ini siapa? Datang kepada Nabi Daud. Oh, Anda siapa? Maaf. Datang ke Yesus. Sorry, aku nggak kenal kalian. Apalagi datang ke Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Nggak mungkin diterima. Jadi kalian hanya mengikuti Agnostos Theos Yesus. Kemana perginya? Ke neraka. Kenapa bisa?
Karena Yesus telah menanggung dosa dunia. Dosa kalau mau ditebus bukan ke surga, Pak. Dosa kalau ditebus ke neraka. Utang di pegadaian kalau ditebus ke pegadaian. Utang di bank kalau ditebus ya ke bank. Utang dosa kalau ditebus ya di neraka toh. Kan di surga. Sudah Bang? Sudah. Udah. Gini Bang. Saya ini Kristen, bukan Kristen pemakan babi. Ini satu. Tapi saya mau bilang ulang sama Abang. Bang, saya percaya Muhammad itu Nabi. Saya percaya dia mendapat wahyu. Saya percaya. Tapi dalam pembuatan kitab itu Nabi tidak melakukan itu. Memang sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang hafal Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran. Tapi karena banyak yang gugur dalam medan perang, maka sahabat-sahabat Nabi ini membuat kitab yang baru, yaitu berdasarkan Al-Quran. Iya. Agak Al-Quran agak ini aneh disusun juga. berdasarkan apa? Gini Bang, kita bilang Al-Quran disusun aneh berdasarkan berdasarkan apa Bang? Iya, berdasarkan apa disusun Al-Quran oleh sahabat Nabi? Penelitian, saksi-saksi, atau apa? Iya, dia disusun berdasarkan karena itu wahyu ayat per ayat. Tapi Iya, mereka kan Nabi tidak membuat kitab Bang. Berdasarkan apa? Iya, berdasarkan pewahyuan. Nah, berdasarkan pewahyuan. Kalau tanya begitu, berdasarkan campur tangan manusia Bang. Apanya campur tangan manusia? Kan sahabat Nabi yang buat. Iya, dibukukan Bukan berdasarkan hafalan. Setiap Masalahnya tahun, begini Bang. setiap tahun Nabi Muhammad menjadi imam, 30 juz dibacakan di depan sahabat-sahabatnya. Setiap hari Nabi Muhammad menghafalkan Al-Quran di hadapan sahabat-sahabatnya. Satu sahabat yang keliru memasukkan ayat, maka berguru semuanya. Tidak bisa salah. Sampai hari ini, jangankan pada zaman Nabi Muhammad, hari ini Anda baca Quran, satu huruf saja salah, saya pasti tahu. Apalagi di zaman Nabi Muhammad, zaman Rasulullah, zaman sahabat. Terlalu jauh Anda mikir. Nabi Muhammad berbicara, contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Seluruh sahabatnya menghafal bacaan itu. Sekarang Yesus menerima firman. Firman pertama, firman kedua, ketiga, keempat, sampai firman terakhir. Kalau Anda muridnya Yesus, benar-benar murid Yesus Kristen ini, orang Kristen kalau ditanya apa wahyu pertama yang diterima Yesus, Kristen pasti bisa jawab. Kalau pengikut, kenapa? Karena menurut catatan pewarta Yohanes, di dalam Yohanes 17:8 dikatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12 nomor 49-50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, firman pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya yang mana? Ada yang hafal? Ada yang hafal firman yang dari Yesus? Enggak ada. Lalu tradisi dari mulut Yesus pindah ke buku Lukas itu tradisi apa? Tradisi jiplak? Bukan. Tradisi imla? Tidak. Tradisi dikte? Bukan. Tradisi apa? Enggak ada tradisi-tradisian. Firman yang Yesus sampaikan dengan buku Lukas dan surah-surah Paulus itu adalah dua keadaan yang berbeda. Yesus berbicara tentang firman. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa Tuhanku yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, mana firman itu? Firman pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya terkaitan dengan apa? Mana firman itu? Inilah wahyu Yesus Kristus.
yang dianugerahkan Allah kepadanya, supaya dia menyampaikan kepada hamba-hambanya apa yang Allah kehendaki berlaku terhadapnya. Wahyu 1 nomor 1. Oke, mana wahyu pertama itu? Tahu? Tidak tahu. Kalau di Islam ditanya, wahai umat Islam, naam, mana wahyu pertama yang disampaikan oleh Nabi Isa? Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Muhammad, ku tahu ini loh wahyu pertama yang disampaikan Nabi Isa kepada kaumnya. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, bukan hamba Tuhan, tapi pewaris surga, ditanya seperti itu, pelangak-pelongok. Padahal Tuhannya 3. 3 Tuhan membackup, tapi maaf, blow on. Sudah gitu Tuhannya 3, 2 di atas, 1 di dalam tubuh mereka, yang mereka katakan pneuma hotheos, hantu suci yang berada pada diri masing-masing, yang ketika di Indonesia dirubahnya lagi menjadi Roh Kudus biar sok paten. Padahal bahasa Yunaninya pneuma hotheos atau hagios, yang artinya hantu murni atau roh suci. Itu ditanya nggak bisa. Bertanya Islam ngarang-ngarang, paling bisa menjadikan karangan-karangan untuk agamanya orang. Tapi ketika orang lain berbicara tentang agamanya berdasarkan dalil, pelangak-pelongok, bingung. Kalau bicara mengenai Islam hebat, tapi dikarang. Tapi kalau bicara tentang agamanya ada dalil, ditolak. Kan bonyok itu yang kayak gitu, kan bonyok abangku ini. Cobalah sedikit aja kasih informasi ke kami. Yesus menerima wahyu enggak? Nerima. Wahyu pertama yang disampaikan Yesus kepada Bani Israel yang mana? Kalau wahyu pertama yang disampaikan kepada Paulus, akulah Yesus yang kau niaya. Pret. Mana ada wahyu kayak begitu? Yesus menyampaikan wahyu, Yohanes 17:8, segala wahyu yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada muridku. Oke, wahyu telah disampaikan kepada murid. Oke, ada nggak buku Lukas di situ? Nggak ada. Buku Matius nggak ada juga. Yohanes nggak ada. Apalagi 13 surat Paulus nggak ada semua itu. Itu yang saudara kami Kristen harus paham. Yesus seorang nabi, seorang rasul Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Kristen kelompok asing yang mengatasnamakan dirinya pengikut Kristus dengan materi-materi sajian keagamaan berasal dari tulisan-tulisan wartawan yang tidak nyambung langsung dengan Yesus. Itulah Kristen. Itu fakta, itu real. Silakan Bang, kalau masih ada yang ingin disampaikan, monggo. Jawab sendiri. Kalau mau tanya apa wahyu yang diterima oleh Yesus Kristus? Yesus Kristus itu dia mengajarkan berdasarkan Taurat kepada orang. Kepada orang yang kaya dia katakan apa yang ditulis oleh Taurat. Enggak, maksudnya wahyu pertama itu yang mana? Taurat. Yesus mengajarkan Taurat kepada orang-orang, Bang. Itu bilang, oh, ini kitabnya waktu yang baru. Yahudi. Kalau wahyu pertama yang diterima Yesus. Ini waktu saya ini, Bang. Iya, wahyu pertama. Dijawab dong, jangan asal bicara. Wahyu pertama yang Yesus terima yang mana? Kalau mau cari wahyu pertama, Yesus itu mengajarkan Taurat. Kalau kita baca apa pengajaran Yesus? Yesus mengajarkan Taurat kepada orang-orang. Karena kitab itu sudah ada. Diajarkan kepada orang-orang tentang Taurat, Bang. Bukan wahyu yang baru. Oh, ini wahyu yang baru yang akan dia berdasarkan Taurat. Oke, berarti perjanjian baru milik Anda itu tidak diajarkan Yesus, kan? Itu perkataan-perkataan Tuhan Yesus, itu kehidupan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam perjanjian baru. Itu kehidupan Tuhan Yesus. Tapi sumber pengajaran kalau baca dia mengajarkan Taurat. Taurat, berarti Taurat. Coba kalau baca dia
Karena kitab itu sudah ada. Iya, Beda berarti dengan Yesus Muslim. mengajarkan Taurat kan? Dengan Muslim, ya. Bang, ini saya ini, Bang. Iya, saya bertanya, berarti Iya, Yesus mengajarkan Taurat. Sudah, berarti dia nggak mengajarkan surah-surah Paulus, buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, betul? Surat Rasul Paulus itu menguatkan Taurat karena berhubungan dengan kitab Taurat. Enggak, Yesus Bedanya dengan- mengajarkan nggak buku-buku itu? Yesus sudah terangkat itu, Bang. Nah, berarti bukan Yesus, sudah Tulisan, selesai. tulisan. Begini, Bang. Oke, mari kita lihat ya. Abang bilang, wahyu pertama. Kalau dia ada wahyu pertama, berarti ada wahyu kedua, wahyu ketiga. Wahyu pertama adalah satu ayat. Gitu kan, Bang? Iya, apa wahyu pertama adalah dari satu Yesus? ayat. Wahyu pertama Kita bicara, dari Yesus itu kita apa? bicara ini tentang Al-Quran. Wahyu Sekarang pertama gantian, kan Bang. jelas, Kita bicara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama. Yesus wahyu pertamanya apa? Oke. Ya. Wahyu kepada Nabi kan seperti itu. Wahyu pertama satu ayat. Wahyu kedua 2 ayat. Begitu kan, Bang? Yesusnya wahyu wahyu. ketiga 3 ayat. Yesus wahyu pertamanya apa? Ini Nabi Muhammad. Ini tentang kepada Nabi. Ya, saya sudah dijawab. Sekarang Jangan dulu wahyu potong. pertama Yesus yang mana? Tadi kan saya sudah jawab, Yesus itu mengajarkan Taurat. Taurat itu wahyu untuk Musa. Yang saya tanya, wahyu pertama. Kalau abang baca memang baca Alkitab, Yesus itu mengajarkan apa yang tertulis dalam Taurat. Dia mengatakan, Dia mengajarkan aku tidak Taurat. berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan. Nah, mana firman pertama yang Yesus terima? Silakan. Kalau Anda muridnya ya. Sudah, Bang. Ah. Saya kan udah jawab. Sekarang kita Wahyu buka pertama dulu mana? tanya kepada abang. Wahyu pertamanya mana, abangku? Tadi kan saya sudah jawab. Apa itu? Tadi kan saya sudah jawab bahwa Yesus itu mengajarkan Taurat. Mengajarkan Taurat. Kan saya Mengajarkan sudah jawab. Taurat. Yang saya tanya, wahyu pertama yang diterimanya mana? Kenapa Allah mau terima wahyu? Dia kan Allah. Dia Yesus Tuhan. mengatakan ini sakitnya di situ. Sakitnya tuh di sini. Anak orang jadi Tuhan, ibunya kececeran mencari anak kandungnya. Oh yeah. Oh ya, oh ya, oh yeah. Kalian memasukkan konsep merusak, menajiskan kesucian Yesus sebagai nabi dan rasul dengan selalu dia kan Allah, dia kan Tuhan, dia kan Elot. Itu di gereja aja itu bawa, jangan bawa di depan kami. Muak kami dengarkan yang bahasa-bahasa gitu. Itu nggak cocok bagi orang waras, itu nggak cocok. Ya makanya aku bilang, Nggak usah. yang Kalau saya begitu, tanya nggak- abangku, wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapa Elom itu yang mana? Kalau Anda muridnya, Anda pasti tahu. Kan saya sudah. Anda bilang Yesus mengajarkan Taurat. Itu bukan wahyu. Taurat itu adalah kitabnya Nabi Musa. Beda dengan wahyu yang Yesus Bukan terima wahyu. sendiri, gitu loh. Bukan wahyu. Itu wahyu kepada Musa. Yang saya tanya wahyu kepada Yesus. Alamak, susah kali, bah. Bang, Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aduh, apa saya itu bahasa broncong itu bahasa enggak. Abang nggak mengerti. Oke, mari. Aduh. Sulit abang mau mengerti Alkitab. Mari kita bicara Al-Quran. Bukan, saya nggak bisa Ya. dibodohi, Mari. itu yang benar. Begitu abangku. Saya Mari kita izin bicara ibadah Al-Quran. dulu. Saya mau tanya nih, Bang. Saya ibadah sebentar. Abang bertahan di sini aja dulu. Jangan kemana-mana. Santai abang ya. Saya pola diskusinya memang begitu abang. Saya memang begitu kalau diskusi. Ya, nanti. Iya abang, saya ibadah dulu abang ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, ya, siap. Ya. Ya, saya sudah ya jambak beberapa teman kita dari Muslim untuk naik ke sini. Bantu saya dulu dong, teman-teman yang ada di API, naik dulu isi kosongan sebentar aja. Mumpung ada abang kita ini.
Tunggu ya bang, sabar ya bang ya. Abang di Sulawesi juga rupanya ya? Ya, Sulawesi Utara. Oh iya, dekat Saya kita bang. Kristen tapi tidak makan babi, Bang. Ya alhamdulillah. Saya Makanya, Advent, Bang. iya. Bagus bang, bagus. Teman-teman kita Advent banyak. Pak Lamsen, Ibu Karyana, siapa lagi? Ranggo-Ranggo. Mana temanku? Naiklah ke sini dulu. Naik bentar. Aku opungmu mau ibadah. Mereka masih pada sibuk ibadah teman-teman kita ini. Oke, lanjut sedikit bang sambil nunggu. Silakan. Ada yang ingin dipertanyakan, ada yang ingin disampaikan, silakan. Ini Bang, tentang pengwahyuan. Wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, Iya, wahyu kedua, wahyu ketiga, dan seterusnya. iya, Jadi dalam pewahyuan ini kan ayat per ayat, Bang. betul. Bagaimana ayat ini yang diwahyukan, tapi sebenarnya ayat ini sudah menyebutkan Al-Quran, sementara Al-Quran itu belum jadi itu, Bang. Ini Nah. satu ayat. Pertanyaan yang bagus. Jadi, ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, sama kedudukan seperti kitab ketetapan. Kitab itu ketetapan, Quran itu bacaan. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, misalnya Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi di situ belum berbentuk kitab. Berarti yang dimaksud di sini adalah ketetapan-ketetapan. Nah, kenapa dikatakan sebagai lembaran-lembaran? Karena kalau Al-Quran itu akan menjadi lembaran-lembaran, maka menjadilah berbentuklah mushaf. Inilah yang disebut kitab, ketetapan, yaitu Al-Quran. Lalu dibukukan, menjadilah kitab. Bedanya dengan Yesus juga mengajarkan itu. Tetapi ketika dibukukan, tidak dibukukan berdasarkan dengan penyampaian Yesus langsung, tetapi dibukukan berdasarkan hasil penyelidikan orang per orang. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Injil. Injil diajarkan oleh Nabi Isa, kemudian Al-Quran diajarkan oleh Nabi Muhammad. Al-Quran dibukukan, Injil tidak dibukukan sesuai dengan apa yang datang kepada Nabi Isa, melainkan cuma diajarkan saja pada zaman itu. Lalu orang-orang melakukan penelitian tentang Nabi Isa, lahirlah buku-buku Anda. Jadi Al-Quran pada saat diwahyukan memang bukan berupa buku, tapi sudah dikatakan sebagai ketetapan. Kitab itu artinya ketetapan. Zalikal kitab, inilah ketetapan yang datang kepadamu wahai Nabi Muhammad. Kenapa disebut nama Al-Quran? Karena memang bacaan. Makanya diwahyukan bukan berupa kitab, diwahyukan dalam berupa ilham yang kemudian disampaikan ayat per ayat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dibukukan setelah dihafalkan. Begitu, Abang. Masalahnya Ayo kan teman-teman. begini, Bang. Iya, silakan. Itu kan ayat. Seharusnya begini, Bang. Ketika diwahyukan, berimanlah kamu kepada ayat atau kalimat ini. Seharusnya pewahyuan seperti itu. Berimanlah kamu kepada ayat atau berimanlah kamu kepada kalimat ini. Tapi karena Al-Quran itu belum jadi, kitabnya itu belum jadi itu, Bang. Masa kitabnya belum jadi, tapi ayat itu sudah mengatakan bahwa kitab Al-Quran. Sementara dalam pewahyuan itu ayat per ayat itu, Bang. Iya. Nggak bisa ada belum ada Al-Quran, masih ayat. Tapi ayat itu kok sudah menyatakan bahwa ini Alkitab Al-Quran. Ini yang menurut saya ini, Bang, ini campur tangan sahabat Nabi ini. Tadi sudah saya menjelaskan, padahal ada dua kata, kitab dan juga Quran. Kitab ketetapan, Quran bacaan. Apa yang jadi masalah di sana?
Nggak ada yang jadi masalah. Ketetapan yang dibukukan, bacaan yang dibukukan, jadilah kitab Al-Quran. Tidak ada masalah di sana. Kitab itu ketetapan. Gini bang. Gimana, Dalam gimana? pewahyuan, kitab itu belum jadi. Dalam pewahyuan, kitab itu belum jadi. Iya, ketetapan sudah ada kan? Kitab itu Kitab nanti itu, dibuat oleh kitab itu tidak serta-merta artinya buku. Kitab itu ketetapan. Masa nggak paham abang ini? Coba anak-anak api naik dulu jadi dong. dalam pewahyuan. Pewahyuan Jadi kan dalam pewahyuan seharusnya yang disampaikan kan ayat, Pak. Ketetapan yang disampaikan oleh Allah melalui pewahyuan. Kan itu. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ketetapan ini tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketetapan-ketetapan ini nanti tertuliskan dalam sebuah buku ketika dibukukan. Sekiranya tidak dibukukan, maka ketetapan-ketetapan itu akan menjadi untayan-untayan ayat yang dihafalkan oleh manusia. Alhamdulillah. Izin dulu ya bang ya, saya ibadah dulu sejenak ya bang. Tetap di sini, ini ada adik saya. Dinda, mohon jaga markas dulu sebentar sekali. Saya ibadah dulu deh. Siap, Bang Zuma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman langsung di tap-tap layar ya. Kita sambil menunggu Bang Zuma ibadah. Halo Bang Felti, selamat sore. sore bang. Siap. Asal mana nih Bang Felti nih? Manado, Sulawesi Utara. Oh, mana ada Jongan. Nah, sama-sama Jo kita Sulawesi, Bang Zuma Sulawesi Selatan, saya Sulawesi Tenggara. Sama-sama Jongana. Gimana gereja apa Bang Felti? Iya. Gereja apa gerejanya? Gereja Advent. Gereja apa? Advent. Oh, Advent. Bagian mana? Kawasan Pasar Ekstrim atau di mana? Bitung. Bagian mana, Jo? Di mana? Di bagian Bitung, Manado Bitung. Oh, di Bitung. Oh, ikan yang terkenal dengan ikan cakalangnya itu ya. Mantap. Wah. Salam kenal ya Bang Felti ya. Menarik tadi yang dibahas sama Bang Zuma nih Ya, sama-sama. tentang kitab dan ketetapan ini. Kenapa? Ada apa dengan ini Bang Felti? Kenapa tidak lebih menyelidiki tentang dasar keimanan Bang Felti? Contoh di konsep ketuhanan. Ini kalau di dalam beragama itu Bang Felti, ketika dasar pijakan kita rapuh, lemah, itu gampang roboh, gampang goyah. Contoh kalau rumah itu pondasinya lemah, itu gampang jatuh rumahnya, gampang ambruk. Begitu pula dengan ketika kita beragama atau kita beriman kepada sesuatu. Kalau dasar kita nggak kuat, konsep ketuhanan kita nggak kuat, itu percuma. Apapun yang kita lakukan itu percuma, Bang Felti. Makanya lebih baik Bang Felti kaji dulu tentang konsep ketuhanan ini, Bang Felti. Dasarnya dulu, basicnya dulu. Kalau untuk teman-teman Kristen yang jarang naik komal diskusi lintas agama, itu lebih baik membahas basic dasarnya konsep ketuhanan, gitu loh Bang Felti. Gimana menurut Bang Felti? Gini bang, kalau kita bicara konsep ketuhanan, sementara yang dibicarakan pakai dua kitab yang berbeda, ini tidak bisa. Karena kita akan berbicara menurut hukum Taurat, sementara abang berbicara menurut Al-Quran. Kan seperti itu. Oke, saya gini kasih yang... Jadi gini bang. Silakan. Gini bang, walaupun dalam kitab itu berbicara tentang ada konsep tentang ketuhanan Trinitas, di Al-Quran juga sebenarnya ada. Tapi orang Muslim itu tidak bisa menerima itu. Saya kasih contoh satu itu. Ayat mengatakan bahwa lalu kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Tapi yang tidak sujud adalah iblis. Kan di situ Allah itu mengatakan kami berfirman. Itu kan
menurut Alkitab itu memang seperti itu. Allah itu bukan cuma satu dalam konsep seperti itu. Jadi sebenarnya tanda-tandanya ada di Al-Quran, tapi orang Muslim tidak menerima seperti itu. Oke, saya langsung tanggapi aja. Baik, saya langsung tanggapin aja miskonsepsinya Pak Felty ya. Sorry, di sini agak bising karena kendaraan lalu lalang nih. Ini Pak Felty pernah dengar plural majesty? Pernah dengar Pak Felty? Itu pernah dengar itu? Istilah seperti itu? Enggak. Pernah dengar? Enggak. Enggak pernah dengar. Coba Bang jelaskan. Gimana yang lebih mudah ya? Sebentar. Nah, ingat waktu sekolah dulu Pak Felty. Waktu SD, SMP, SMA mungkin begitu. Pernah tulis surat enggak Pak Felty? Pernah? Pak Felty tulis, misalkan lagi sakit nih, Pak Felty tulis surat. Terus di akhir surat itu Pak Felty tanda tangan nih. Ada tulisan di situ, hormat kami. Itu kami yang nulis surat berapa orang Pak? Ini kita kasih contoh yang mudah saja Pak Felty. Karena di dalam Al-Quran itu, kenapa menggunakan kata kami? Karena Allah itu mengatakan kami itu di dalam Al-Quran Pak Felty, itu untuk menunjukkan kebesarannya, kemahakuasaannya. Seperti itu Pak Felty. Makanya disebut plural majesty. Kalau Pak Felty belum paham, nanti dipelajari lebih dalam lagi Pak Felty. Karena kalau menganggap kami itu, memang kalau di bahasa Indonesia Pak Felty, itu kami itu merujuk kepada lebih dari satu orang. Kalau untuk ukuran kamus besar bahasa Indonesia. Tapi ingat, ada ketika Pak Felty, yang ringan-ringannya tadi saya jelaskan, ketika Pak Felty tulis surat, itu kan ada tertulis hormat kami. Kami itu kan hanya kita yang menulis, nggak lebih dari satu. Nah, karena sudah terjadi kecelakaan teologis pada keimanan, dogma dan doktrin teman-teman Kristen, akhirnya inilah yang terjadi. Nabi Musa katakan Tuhan di dalam Ulangan 6 nomor 4 bahwa Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa, satu tunggal, bukan dua, bukan tiga. Tiba-tiba karena dogma dan doktrin yang sudah mendarah daging, entah sekte mana, kelompok mana yang mengajarkan hal demikian, dipaksa Tuhan ini jadi jamak, lebih dari satu. Berikutnya yang kedua Pak Felty, di dalam perjanjian baru, Yesus mengumumkakan juga, mengutip juga yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa. Apa yang Yesus katakan? Markus 12:29. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu tunggal, the only one. Nggak ada yang lain selain dia. Ditekankan oleh Yesus di dalam Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Ini Ulangan 6:4, Markus 12:29 ini sebenarnya sejalan. Ajaran para nabi ini sejalan, termasuk apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, satu tunggal, bukan dua, bukan tiga jadi satu, satu jadi tiga kayak kopi Torabika. Enggak kayak gitu Pak Felty. Ini selaras. Tadi Pak Felty bilang ketika kita berdiskusi, Anda bawa Bible, saya bawa Al-Quran, jelas berbeda. Betul. Kenapa kita tidak cari kesamaan? Di dalam kitab terdahulu sampai kitab yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad, saya rasa pengajaran tentang konsep ketuhanan itu sama. Tuhan Esa, Ulangan 6 nomor 4 kitab Taurat Musa. Tuhan Esa, Yesus yang bilang Markus 12:29. Al-Quranul Karim, Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama, Allah itu Esa. Saya rasa sama Pak. Apa yang membedakan pengajaran dari tiga para nabi ini? Ya Kristen mau lebih dari satu Tuhannya. Entah doktrin, ajaran dari mana, sehingga teman-teman Kristen ini terjadi kecelakaan teologis di dalam iman Kristen. Harusnya Tuhan Esa, Yesus bilang the only one, satu-satunya. Kok tiba-tiba berubah? Bergeser nih, ada pergeseran. Mungkin Pak Felty bisa jelaskan dulu kepada saya. Kita kasih kesempatan Pak Felty untuk menjelaskan Tuhan ini kok bisa berubah jadi Esa tunggal, the only one, satu-satunya, menjadi lebih dari satu. Silakan Pak Felty ditanggapin dulu.
Bentar bang. Yan. Ambil cas dong, ambil cas. Halo, bang. Boleh dengar? Silakan. Bang, kalau kita baca dalam kitab Taurat, Allah itu pakai nama Allah, Allah itu pakai nama Tuhan, kalau baca di Keluaran 6 ayat saat itu, tetapi namaku Tuhan, aku belum mengatakannya, seperti itu. Jadi, ayat Alkitab menyatakan, sembahlah Allah Israel, bagaimana tadi bang? Maksudnya begini, dia ada nama Allah, dia ada nama Tuhan. Ada dua nama yang diperkenalkan di situ. Sebenarnya dia itu Allah, tapi sebenarnya dia juga itu Tuhan. Jadi dia memakai nama Allah, dia memakai nama Tuhan. Kalau menurut Keluaran 6 ayat 1. Nah, Tuhan itu Esa, yang Esa itu yang disebutkan adalah Tuhan. Tapi kan dia tidak bilang Allah. Nama Tuhan itunya yang Esa, bang. Seperti itu. Jadi bukan dikatakan Allahnya itu Esa. Kalau kita baca ayat Alkitab, bukan bilang Allah itu Esa. Yang dikatakan di ayat itu adalah Tuhan itu yang Esa. Seperti itu, bang. Saya tanggapin Pak Velti ya, memang teman-teman kalau kita itu nggak boleh typing kayak gitu, ngarang bebas nggak boleh, ngarang indah nggak boleh typing kayak gitu. Kita hargain pendapat Pak Velti, walaupun beliau mengungkapkan pendapat berdasarkan ketidaktahuan, kita harus pahami itu, karena beliau kan bukan sarjana teologi. Mungkin juga bukan pastor Roma atau pendeta, karena beliau tidak belajar teologi. Beda kayak kita kan belajar teologi nih. Walaupun nggak lama, berbulan-bulan saja kita tapi tetap kita belajar teologi. Nah, tadi yang saya mau sampaikan nih kepada Pak Velti. Pak, Tuhan itu Pak, itu gelar, bukan nama. Saya ulangin, Tuhan itu gelar ditujukan kepada yang menciptakan langit dan bumi, penguasa, dan dia tidak diciptakan, itulah Tuhan, Mbak. Sementara Allah itu adalah nama Tuhan. Allah itu namanya. Kalau di dalam Islam. Kalau di dalam Kristen, Yesus itu nama Tuhannya. Oke? Nggak mungkin Tuhan gelar, tiba-tiba gelar itu jadi nama. Nggak mungkin kayak gitu, Pak. Nanti Bapak cross check saja Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau Bapak mau belajar. Saya ulangin lagi Pak ya. Terakhir nih saya sampaikan kepada Pak Velti. Kalau bisa lebih jauh menyelam lagi Pak. Kalau bisa mainnya lebih jauh lagi. Jangan hanya di situ-situ saja Pak Velti. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu adalah gelar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Oxford dan Sumber Katolik, Allah itu adalah nama Tuhan. Dalam bahasa Arab. Namanya Allah. Kalau Pak Velti ada kamus di situ, ada Bible di situ, coba di cross check dulu deh. Satu di dalam Amos 5 nomor 27. Kalau Bible-nya ada di situ, coba cross check. Amos 5:27, Allah itu namanya. Coba di cross check dulu deh. Silakan Pak Velti. Kita sembari menunggu Bang Zuma ya, teman-teman. Amos 5 nomor 27, Pak Velti. Kabur bang. Amos 5:27. Coba abang bilang. Abang bilang apa? Ini, dibaca dulu deh, coba dibaca dulu, dibaca dulu. Tadi Dibaca dulu coba. Kasih ayat tadi. Amos 5:27, Pak Velti baca dulu. Yan. Pinjam HP. Pinjam RMPP. Inilah teman-teman ya, karena
kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Lembaga Bible Indonesia, akibatnya banyak teman-teman Kristen ini yang gagal paham, bahkan salah paham dengan terjemahan. Kalau kita mau ambil terjemahan yang jujur, silakan. Amos 5 ayat 7, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuk dan yang 5:27, mengumpaskan Pak. kebenaran Pak ke tanah. Felti, Hah? Amos 5:27. 27. Amos 5 ayat 27. Dan aku akan bawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Udah. Namanya, Pak? Siapa namanya? Namanya? Tuhan. Tuhan, Pak. Tulisannya di situ apa, Pak? Namanya siapa di situ? Nah, inilah. Karena teman-teman Kristen ini kurang belajar, akhirnya gampang tertipu oleh terjemahan. Padahal Allah itu adalah nama Tuhan di dalam Amos 5 nomor 27. Gitu loh. Allah itu namanya, Pak. Bukan Tuhan namanya. Tuhan itu gelar. Jangan dirusak tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pak Felti. Makanya saya mohon sama Pak Felti, kalau bisa belajar lagi, Pak. Karena kalau kita, ini ada istilah yang saya pernah dapat dari salah seorang guru saya ya. Kebetulan beliau dosen. Beliau katakan gini, Pak. Orang Kristen itu masuk neraka gara-gara tidak tahu bahasa Indonesia. Orang Kristen masuk neraka karena tidak tahu bahasa Indonesia. Nggak malu apa Pak Felti disampaikan seperti itu? Kenapa? Karena nggak paham bahasa Indonesia. Masuk neraka gara-gara bahasa Indonesia, coba. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Makanya, Pak, setelah diutus para nabi itu, Pak, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam, ada nabi penutup yang diutus. Siapa namanya? Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, untuk menyempurnakan seluruh ajaran yang diajarkan oleh para nabi yang diutus oleh Tuhan. Itulah Al-Quranul Karim yang dibacakan tadi oleh Bang Zuma di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu nggak ada keraguan di dalamnya. Nggak ada satupun, Pak. Jadi satu-satunya kitab yang paling layak untuk diimani seluruh umat manusia ini adalah Al-Quranul Karim, Pak. Karena di dalamnya Allah itu menekankan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Afala tatafakkarun, Fandi Felti. Afala takilun. Apakah kau tidak berpikir? Apakah kau tidak menggunakan akalmu? Itu kata Al-Quran. Sebenarnya dalil yang sama ada dalam Bible. Matius 22 nomor 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kita disuruh pakai otak, Pak. Pakai otakmu. Seperti itu, Pak Felti. Mohon maaf, saya agak sedikit keras, Pak Felti, ya. Saya memang kayak gini, Pak Felti. Cuman walaupun nada saya tinggi, cuman saya itu sayang kepada saudara-saudara saya Kristen, abang-abang saya yang Kristen, sayang. Saya nggak mau saudara-saudara saya ini terjerumus, disesatkan oleh pembinasa keji. Nggak mau saya, Pak. Kan Yesus sudah pesan tuh, Pak. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Matius 24 nomor 4 dan 5. Matius 24 nomor 4 dan 5. Bapak Felti, mungkin kalau saya narasi, Pak Felti juga di cross check. Jangan sampai salah ini, Bang Fandi ini, Pak dosen ini. Jangan sampai salah narasinya. Coba di cross check kembali Matius 24 nomor 4 dan 5. Yesus sudah warning, Yesus sudah pesan, Yesus sudah wanti-wanti. Hati-hatilah, waspadalah, nanti akan ada orang yang datang menyesatkan kamu. Kenapa berubah nih? Konsep ketuhanan yang tadinya Esa satu tunggal, tiba-tiba berubah menjadi 3 jadi 1, 1 jadi 3. Kenapa seperti ini? Pak Felti mungkin mau narasi juga, saya mute aja dulu. Silakan Pak Felti, saya kasih kesempatan. Mohon maaf agak kencang Pak Felti.
memang tadi saya cuma setara cari ayat. Tadi sebenarnya saya pikir abang mengerti tentang kalimat di Alkitab, tapi apa yang saya sampaikan tadi abang tidak mengerti. Nah, kalau abang mau baca, dia di Keluaran 6 ayat 3. Saya bacakan ya bang. Keluaran 6 ayat 3 yang saya sampaikan tadi ini, bang. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Allah ini, bang, sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Lihat ini yang saya bilang tadi, itu Tuhan itu namanya dia. Nah, kalau abang artikan itu gelar ya terserah menurut kamus bahasa Indonesia. Tapi ini ayat mengatakan begini. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Kalau kita mau cari itu Tuhan itu Esa, cari ya bang. Tuhan itu Esa. Lupa kita itu, sementara cari bang. Jadi kalau bilang Tuhan itu Esa, tadi Ulangan 6 nomor di 4, dalam Pak. Keluaran Ulangan 6 nomor 4 yang Tuhan itu Tuhan Esa, Esa. coba dibuka. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi dia ada Tuhan Allah, tapi dia bilang Tuhan yang Esa. Sementara Allah yang Maha Kuasa, dia juga memakai nama Tuhan. Dan yang dikatakan Esa itu adalah Tuhannya yang Esa. Itu bang. Dia tidak bilang Allah itu Esa. Tapi ini dikatakan Tuhannya yang Esa. Tapi Allah yang Maha Kuasa memakai nama Tuhan. Dan yang Esa itu adalah Tuhannya. Tuhan bukan Allah. Ya, Pak Felti, abangku, Tuhan itu kan bahasa Indonesia kan, Pak Felti? Betul? Tuhan itu setelah diterjemahkan dari original teksnya bahasa Ibrani, Elohim, itu berubah menjadi Tuhan. Itu gelar, Pak. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu gelar. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa, oh, Bible kami ini, Pak dosen, ini tidak berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ah, itu nggak apa-apa. Silakan. Kalau Pak Felti mengatakan, iya Pak dosen, Bible kami ini tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu nggak apa-apa, silakan. Itu iman dan doktrin teman-teman Kristen. Tapi kalau teman-teman Kristen mengatakan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka Tuhan itu adalah gelar. Allah itu adalah nama. Dari berbagai literasi dan sumber yang kami bisa kemukakan, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari Kamus Oxford, dari sumber Katolik, bahwa Allah itu adalah nama sesembahan umat Islam, nama dalam bahasa Arab, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, ini yang saya perhatikan sejauh ini yang terjadi di lingkungan teman-teman Kristen, di samping karena banyaknya kesalahan terjemahan yang terjadi di dalam penulisan atau terjemahan Bible teman-teman Kristen ini salah satu faktor juga yang menyebabkan bahwa teman-teman Kristen ini bisa masuk neraka hanya karena kesalahan terjemahan, hanya karena nggak paham bahasa Indonesia. Ini bahaya nih, Pak Felti. Coba nih saya kasih satu contoh. Pak Felti coba bisa buka satu dalil di dalam Matius 11:25. Coba deh, Bapak Felti, izin abangku ya. Satu data aja. Coba di cross check deh. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan langit dan bumi, Pak? Bapak, Bapak, bukan Yesus kan?
Aku bersyukur padamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan langit dan bumi siapa? Yesus atau Bapa? Bapa. Loh kok Yesus yang disembah? Kita ngintip di gereja tiap hari Minggu loh. Kok Pak Felti sebut-sebut nama Yesus, malah Yesus yang dituankan, woy. Ini kenapa kayak gini? Padahal Yesus, Pak, saya jujur, Pak, saya sebagai umat Islam, sebagai dosen kristologi, saya orang yang paling sayang sama Yesus. Saking sayangnya saya sama Yesus, saya nggak mau Yesus itu difitnah. Dikatakan Tuhan dia. Dikatakan Tuhan yang turun ke bumi jadi manusia. Nggak mau saya, Pak. Saya menentang keras orang-orang yang menghujat Yesus, mengatakan Yesus itu Tuhan. Nggak mau. Karena saya sayang sama Yesus. Saya umat Islam, termasuk Bang Zuma, pasti kami memuliakan Yesus Kristus. Itu pasti, Pak. Kami sangat memuliakan beliau. Kami nggak mau beliau itu mati diludahin, ditampar, ditelanjangin, dibun-bun, digantung di kayu pohon. Nggak mau kami, Pak. Nggak mau. Kami sayang sama Yesus. Tapi teman-teman Kristen apalah daya. Mau Yesus itu dihina, ditampar, diludahin, ditelanjangin, dibun-bun, digantung, terkutuk pula di Galatia 3:13. Siapa sebenarnya yang memuliakan Yesus? Kami umat Islam atau Kristen? Kalau dari apa yang kita lihat, Pak, kamilah umat Islam ini yang lebih memuliakan Yesus daripada teman-teman Kristen itu sendiri. Bukti sayangnya kami sama Yesus, kita tempatkan Yesus itu pada tempatnya. Di mana tempatmu Yesus? Aduh, dibatasi pula live-nya. Sorry, mungkin kena pembatasan kita nih. Sorry, mungkin karena saya terlalu keras teman-teman ya. Saya memang kayak gitu, Pak. Saya menggebu-gebu, apalagi membela Yesus ini saya menggebu-gebu sekali, Pak. Saya nggak mau Yesus itu dihina oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nggak mau. Jadi kami sekali lagi, Pak, umat Islam, kami menempatkan Yesus pada tempatnya. Apa pengakuan Yesus? Siapa kau Yesus? Siapa kau? Aku ini hanya utusan Tuhan loh, Yohanes 17:3. Waktu juga aku menghidupkan Lazarus di dalam Yohanes 11:40 sampai 43. Aku menghidupkan Lazarus karena orang banyak mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah Bapa yang Tuhan langit dan bumi tadi yang telah mengutus aku. Utusan. Siapa kau Yesus? Aku penyampai firman. Mana datanya? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kuterima Bapa, dan aku telah menyampaikannya kepada mereka. Ini bukti Yesus ini hanya sebagai seorang penyampai firman, sebagai perantara, sebagai seorang nabi. Lebih tepatnya, Pak, kalau Pak Felti mau cross check di dalam Yohanes 12:49 sampai 50, coba deh dibaca tuh, Pak Felti. Yohanes 12, ini data terakhir nih yang saya mau tunjukkan sama Pak Felti sambil menunggu Bang Zuma. Yohanes 12:49 sampai 50. 9 sampai 50, Pak Felti. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal, jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Bang, gini Bang. Silakan. Kita balik Bang ya. Bang, tadi Abang bilang nama Allah itu Allah, Tuhan itu gelar. Kita ikut dari pemahaman Abang. Tuhan itu gelar. Kita kembali di ayat Ulangan 6 ayat 4, begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kan gelar. Gelarnya yang Esa, gelar Tuhan-nya itu yang Esa. Tadi Abang suruh saya baca dalam Matius 11 ayat 25. Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus itu Tuhan bagi semua manusia. Beda Bang. Baru kalau kita bicara tentang utusan Bang, ini saya minta maaf pada Abang ya, karena ini untuk memberikan pengertian.
utusan Yesus sebagai utusan dan Nabi Muhammad sebagai utusan itu kepada umat yang berbeda, Bang. Nabi Muhammad diutus kepada bangsa jahiliyah, kepada orang kafir. Isa Al-Masih diutus kepada orang-orang yang beribadah. Beda, Bang. Orang yang puasa. Pak Felty, ini ada yang Pak Felty belum baca nih. Saya coba tunjukin ya. Belum. Kalau Nabi Isa alaihissalam, Pak Saya belum Felty, selesai, Bang. sebentar, dikit aja supaya Pak Felty paham. Di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Tok, nggak ada lain. Nggak boleh ke bangsa lain Nabi Isa. Pak Felty coba cross check Matius 15:24 dong. Coba di cross check Matius 15:24. Oke. Satu dalil aja itu. Coba dibuka. Oh, Yesus bilang apa di situ? Yesus yang Matius. bilang, bukan aku. Yesus 15:24. Matius berapa? Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke, sudah. Saya bahas ya. Bang, begini, Bang dosen. Kembali saya katakan, Nabi Muhammad diutus kepada bangsa jahiliyah. Isa Al-Masih diutus kepada orang yang beribadah, berpuasa, memberikan persembahan, menyembah kepada Allah, satu-satunya Allah, menyembah kepada. Beda dalam pengutusan, Bang. Saya mungkin kasih contoh yang, tapi minta maaf, Bang ya. Mungkin